Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Rahma dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mereview satu buku atau e-book Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir semester. Untuk judul e-booknya sendiri yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan untuk Mahasiswa, Pendidik, dan Masyarakat secara umum, dengan pengarang yaitu Ibnu Huri dan Asyaf Munajat. Diterbitkan oleh Nurani tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 145 halaman. Bisa dilihat teman-teman, tampilan atau cover dari buku ini berwarna biru muda dengan gambar burung garuda di tengahnya yang melambangkan sebagai perwujudan ideologi negara kita. Adapun jumlah bab dalam e-book ini adalah 12 bab. Yang menarik dari e-book ini adalah setiap perpindahan dari bab ke bab terdapat ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan sesuai judul bab yang akan dibahas. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, tahu gak sih apa tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini? Melalui pendidikan kewarganegaraan ini, warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten, cita-cita dan tujuan nasional seperti yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan tentang poin-poin penting dari e-book ini setiap babnya. Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki dua istilah asing yaitu Civic Education dan Citizenship Education. Civic Education bisa diartikan sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negaranya agar bisa berperan aktif di lingkungannya. Sedangkan Citizenship sendiri bisa dibilang sebagai pengalaman belajar di sekolah maupun di luar sekolah yang dapat membentuk warga negaranya untuk menjadi individu yang seutuhnya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan ujung tombak bagi pembentukan generasi muda sebagai warga negara yang baik. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri yaitu tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 adalah untuk membentuk warga negaranya menjadi individu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Tiap masing-masing silanya mempunyai fungsi tersendiri dan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat yang bermula sebagai dasar lalu merambah hingga ke filsafat. Pancasila juga dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila sendiri adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Kata identitas sendiri berasal dari kata identity yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan nasional sendiri merujuk pada sifat kelompok yang memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Contoh identitas negara Indonesia sendiri adalah Pancasila sebagai lambang negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan pada suatu negara sehingga tercipta keselarasan. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, ataupun bahasa. Adanya integrasi nasional juga dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
Proses pembentukan negara pastinya melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Mulai dari suku bangsa yang merupakan golongan sosial yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Lalu juga ada karena persamaan sejarah dan kepentingan. Kemudian bentuklah bangsa, yaitu persekutuan yang memerlukan untuk pemerintahan yang berdaulat berdasarkan hukum. Nah, dari bangsa tersebut terciptalah negara yang mana memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan sama dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Adapun beberapa unsur negara diantaranya adalah ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, dan ada pengakuan dari negara lain. Konstitusi sendiri memiliki arti yaitu suatu susunan badan politik yang disebut sebagai negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah suatu negara. Menurut Sir Kenneth Clinton-Weir, seorang ahli konstitusi yang berasal dari Inggris, mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Yang ketiga, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Keempat, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Serta yang terakhir, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Lahirnya HAM dimulai dengan Magna Carta yang dicetuskan pada 15 Juni 1215, lalu diikuti dengan Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689 yang menghasilkan asas persamaan harus diwujudkan apapun resiko yang akan diterima, karena hak kebebasan baru akan diwujudkan jika ada hak persamaan. Perkembangan selanjutnya muncul, yaitu The American Declaration of Independence di Amerika Serikat. Sejak inilah dipertegas bahwa manusia itu merdeka sejak ada di dalam rahim ibunya. Indonesia juga mempunyai penegakan hukum sebagai dasar hak asasi manusia, diantaranya terdapat pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 4, dan yang terakhir pasal 24 ayat 1. Bab 7. Demokrasi dan negara hukum. Demokrasi secara arti sempit yaitu kedaulatan rakyat, di mana peran rakyat di sini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Model atau bentuk demokrasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi sosial. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia pastinya memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai dari masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga yang sekarang yaitu masa reformasi. Indonesia sendiri merupakan negara hukum karena tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang melalui peraturan perundang-undangan. Geopolitik di sini memiliki arti sebagai cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud pada negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya geopolitik di sini adalah untuk mempertahankan negara dan berperan aktif dalam pembinaan kerjasama serta penyelesaian konflik antar negara. Nah, pengimplementasian wawasan Nusantara dalam kerangka konsep geopolitik sendiri ada banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu perwujudan dalam bidang keamanan dan pertahanan, yaitu membangun kesadaran dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sistem
penyelenggaraan organisasi negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintah negara yang dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, penyelenggara di sini meliputi seluruh lembaga negara baik itu yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Adapun tugas dan fungsi penyelenggara negara ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, yaitu penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis di mana terdapat integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini meliputi ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan sebagainya. Adapun asas ketahanan nasional dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam, dan asas mawas keluar, dan yang terakhir asas kekeluargaan. Sedangkan pembinaan ketahanan nasional berarti suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan strategi atau rencana guna meningkatkan daya kembang agar dapat melangsungkan kehidupan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang kepemerintahan yang baik adalah yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan efisiensi di mana dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sedikitnya ada 4 aspek terdapat di dalam good governance, yaitu yang pertama hukum atau kebijakan, yang kedua administrative, competence and transparency, yang ketiga desentralisasi, dan yang terakhir yaitu penciptaan pasar yang kompetitif. Adapun karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP mencakup partisipasi, transparan, daya tanggap, berorientasi konsensus, aturan hukum, berkeadilan, dan lain sebagainya. Nah, kita sampai pada bab terakhir, yaitu bab 12 tentang masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dan membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu diakuinya semangat pluralisme, tingginya sikap toleransi, dan tegaknya demokrasi. Nah, untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, sedikitnya ada 6 hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, perbaikan di sektor ekonomi, berkembangnya pluralisme, partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamung yang baik, terjadinya pergeseran budaya yang lebih modern, adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, tumbuhnya intelektualitas. Mungkin itu saja penjelasan dari pembahasan saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.